Ya, masih bersama kami di Galeri Publik dan kita masih bersama dengan teman-teman dari komunitas pencinta action figure. Dan tadi kan beberapa koleksi dikatakan ada yang reguler, ada yang limited. Sebenarnya apa sih perbedaannya dari Kalau secara penampakan sih langsung kelihatan. Ini Mbak. ini yang reguler ya? Ini yang limited. Biasanya kalau limited ada box coklat. Oh, oke. Ya, Jadi dari penampilan packagingnya aja udah beda ya? Singkatan BCL. Box coklat lovers. Lovers ya? Jadi untuk di dalamnya sih sama aja sebenarnya. Jadi dia isinya ya seperti ini. Tapi memang dibungkus dengan coklat. Iya. Jadi di dalamnya juga sama juga. Isinya sama. Ya kelebihannya sih di Packagingnya Packagingnya itu ya. Tapi untuk harganya sendiri kalau limited biasanya lebih mahal ya dari Betul, lebih mahal. Sudah ada range harganya sendiri. Kalau untuk yang limited itu biasanya kurang lebih di atas 540. Itu bisa udah dikategorikan untuk limited. Gitu. Oke, sedangkan kalau yang reguler tapi juga ada juga reguler yang harga limited. Iya. Yang langka. Itu contohnya sih dulu. ini ya. Iya. Iron Man deh. Iya. Iron Man juga. Iron Man juga. Itu kan dulunya kan sebelum keluar kan harganya 500 ya. Oh, kalau Sekarang itu udah sampai 600. Iron Man itu ada special case-nya Mbak, di mana maksudnya dia pengecualian karena untuk dari Bandai sendiri kebetulan waktu ini agak berbeda ya bahannya dengan yang lain. ada selek sama yang yang punya karakter Iron Man ini, jadi untuk lisensinya gitu bentrok nggak dikasih, jadi hanya rilis untuk wilayah Jepang, jadi harganya melonjak karena tinggi. Masukinnya juga agak susah gitu ya. nggak terang-terangan Mbak masukinnya di sini. Oke, tapi itu justru menjadi apa? Menjadi tantangan tersendiri gitu ya untuk betul. bisa Daya tariknya memilikinya, sendiri. daya Daya tariknya tarik. tersendiri ya. Malah sandinya itu adalah mencari. Mencari itu kan kadang-kadang kita punya uang tapi nggak punya barang. Gitu. Nah, nyarinya itu yang lebih susah. Lebih susah. Sampai ke kita kan ada di website Jepang sendiri ada, cuman terkadang kan udah sold out. Nah, kita udah susah tuh nyarinya. Udah susah nyarinya. Nah, dulu kalau belum ada komunitas SHF ini kalian nyarinya gimana? Belanjanya kita biasanya ada sih biasanya di mainan, mall juga ada, toko mainan ada. Tapi harganya emang ya mahal. harga udah masuk Harga mall ya. toko ya. Masuk mall. Udah beda. Tapi salah satu cara menyiasatinya itu kadang kita banyak berburu di forum-forum online, Mbak. Jadi di situ kita bisa dapatkan harga ekonomis dan variasi barang yang ditawarkan juga lebih banyak, Mbak. Gitu. Oke, jadi memang sangat membantu sekali ya untuk orang-orang yang memang tertarik dengan ini ya, action figure ini ya. Kira-kira sampai kapan sih kalian nih akan terus koleksi, menambah koleksi? Itu pertanyaan yang paling sulit, Mbak. sebagai kolektor. Ini paling sulit. Selama filmnya masih diputar gitu ya, selama masih ada filmnya pasti akan selalu tertarik gitu ya. Betul. Filmnya jenisnya franchise lagi, jadi itu akan ada terus. Ada terus. Jadi Akan ada pembaharuan bisnisnya terus. nih pintar sebenarnya. Jadi mempengaruhi kita. Kalau saya sendiri sih berhenti belum kepikiran. nunggu ada yang bilang papa berhenti dong. Oke, kode ya, kode. Isyarat sudah isyarat. Gawat. Tapi yang ya namanya hobi ya, kita juga susah juga untuk ngilangin gitu. Biasanya sih sebenarnya kalau saya sendiri hobinya itu ya untuk ngumpulin dan juga ketemu mereka ini. Kumpul-kumpulnya itu kan yang kayaknya kita habis kerja itu capek gitu, tapi ketemu mereka kita ketawa-tawa. Sebenarnya sih lebih ke sana. Kadang ada review baru, mumpung kita belum punya kan, misalkan mau lihat dulu nih reviewnya seperti apa. Nah, itu keuntungannya seperti itu. Kalau dibilang sampai kapan pun ya Sampai kapanpun ya. sampai kapanpun. Agak susah juga jawabnya. Laki-laki sih dibilangnya dunia koleksi ini jurang tak berdasar gitu, Mbak. Waduh, dalam sekali ya. Karena kalau tadi misalnya benar-benar bosen pun juga kalian bisa saling bertukar gitu ya. Iya, betul. Artinya Selalu ada jalan gitu. Selalu ada jalan ya. Akhirnya mendapatkan lagi ketertarikan tersendiri. Iya, betul. Ini memang menarik sekali. Dan kalau bicara mengenai kegiatan-kegiatan dari komunitas ini, artinya pernah juga misalnya kerjasama dengan komunitas yang lain gitu, misalnya mereka yang komunitas yang suka meniru pakai baju Cosplayer. cosplayer itu juga. Iya.
kebetulan kita juga di SHF Indo ini juga ada beberapa cosplayer juga gitu. Ada cosplayer. Jadi kalau setiap kita ada event atau Toys Fair itu kan biasanya kita diundang, ada display, kita ajak teman-teman cosplay untuk cosplay dong jadi salah satu dari figur ini. Jadi referensi ya jadi jadinya referensi kayak gitu. Jadi itu untuk menarik orang datang ke booth kita. Kayak gitu. Itu juga. Kadang kita juga salah satu dari kita juga ikut cosplayer juga. Ada cosplayer. Tapi cosplayernya nggak jadi ini, jadi orangnya aja. Jadi sebelum biasanya gitu, cuman pakai baju biasa, terus pakai wig, ya kan udah selesai kan cosplayer. Gitu ya? Ya kadang sih juga kita kerjasamanya sama seller dari SHF Market Zone juga. Jadi kita aja kerjasama, jadi kita mau bikin nih event foto-foto atau apa gitu ya, tolong dong support hadiah gitu. Jadi kita juga ngasihnya bukan berupa uang kepada pemenang, tapi berupa SHF. Biar bisa merasakan experience-nya juga kalau yang baru kan. Kayak gitu. Nah ini yang seperti di layar kaca nih apa sih, chip dari atau belt? Itu belt. Belt atau ikat pinggangnya. Belt dari sabuk nih Mbak. Kamen Rider ya. Jadi memang bisa dicopot-copot juga ya untuk beberapa partikelnya itu ya. Betul. Bisa. Jadi bisa diganti-ganti gitu? Bisa diganti. Gitu. Jadi emang beberapa kita beli juga referensinya dari review juga. Review orang kadang kita dengerin review orang gitu ya. Bagus apa enggak gitu ya, baru kita beli gitu. Saya juga kadang review sendiri, Willis juga suka review. Kita foto, di website kita juga ada review untuk mainan baru. Jadi adalah kira-kira patokan, ini beli apa enggak nih? Oh ini jangan deh karena mungkin mahal tapi ternyata ada jeleknya gitu. Tapi kalau emang benar-benar worth ya kita benar-benar worth kayak Iron Man gitu misalkan. Itu emang benar-benar bagus. Awalnya saya juga nggak begitu suka, tapi pas dilihat jadi suka. Tapi harganya udah mahal. Nunggu turun dulu. Nunggu turun dulu. Bisa ya gitu ya harganya turun. Bisa. Jadi tergantung. Makanya di Market Zone itu kan kadang-kadang ada yang butuh uang kan. Dia menjual koleksinya. Iya, itu makanya tawar-menawar, kita dapat harga yang cocok gitu. Ya, kita beli. Oke, ini kan memang dari Jepang gitu ya. Ada yang pernah ke Jepang juga nih untuk kemudian mendapatkan koleksinya gitu karena saking Kalau dari berempat baru berencana. Tapi ada dari komunitas kita tuh emang yang tinggal di Jepang. Ada yang tinggal di Jepang. Wah, jadi menarik ya kalau tinggal di Jepang. Pasti sering banget tuh di counter. Ada koleksi terbaru apa gitu. Iya, dan di sana tuh biasanya kita nitip gitu. Kan biasanya di sana tuh lebih murah loh gitu harganya. Terus kita biasanya nanya kapan lagi ke Jepang gitu. Nitip biasanya seperti itu. Oke. Ya baik. Nah ini biasanya koleksi terbaru tuh dikeluarkan apa per bulan atau per 3 bulan atau per tahun atau justru per minggu? Justru per bulan sih Mbak jatuhnya. Per bulan. Tapi yang bikin berat itu karena dulu itu kan dia ngeluarinnya sebulan itu paling hanya 1 atau 2. Tapi sekarang bisa sampai 7 bahkan 8 Mbak. Iya. Itu tergantung apa itu biasanya? Karena kepopulerannya dan tuntutan para fans sendiri Mbak, dari luar dan dari dalam Jepang sendiri. Jadi itu memang sangat mempengaruhi untuk tuntutan barang-barang rilis cepat atau lamanya kapan dikeluarin, menentukan mereka gitu Mbak. Ada juga yang lama. Begitu ya. Sampai kurang berapa lama tuh biasanya? Pernah ada yang 6 bulan ada. 6 bulan. Itu yang untuk seri tertentu yang sudah prototipenya sudah ada. Cuman untuk dikeluarkan untuk dirilis mainannya itu sampai sekarang pun nggak ada yang tahu gitu. Udah tinggal nunggu-nunggu aja. Tinggal menunggu dan menanti. Sambil ngumpulin duit dari ini juga acaranya juga. Jadi serinya kan masih jalan gitu ya. Jadi dari pihak Jepang mungkin ini serinya jalan, kita keluarin yuk, kita bikin gitu kan. Bikin. Terus yang ketika serinya udah habis, itu terlupakan gitu. Tapi ada tuntutan fans, bikin dong yang lama-lama. Akhirnya dibikin lama dia, cuman limited. Dengan harganya yang wow. Pusing. Oke, baik nih. Tapi sayang sekali nih waktunya sudah habis. Terima kasih. Tapi Bopi, Willis, Rudy, Iqbal, terima kasih telah datang dan juga telah sharing. Pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Semoga acara ini membawa manfaat bagi Anda. Dan akhirnya saya, Lulu Kniati, harus pamit dulu. Tapi jangan kemana-mana karena Jak TV masih akan terus menyiarkan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih dan selamat sore.